Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita yang hadir pada subuh ini tanpa terkecuali dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dimudahkan segala urusan, terkabulkan cita-cita dan hajat kita. Amin. Dan selalu dalam ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lebih penting mudah-mudahan lunas utang-utang kita. Amin. Kalau lah yang berita, dan pula gara-gara kurang semangatnya beribadah. Bapak Ibu yang memuliakan Allah, Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wahdina ya Allah siratan mustaqima. Al-Mukarram yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, dan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayahanda Tuan Guru kita Khalifah Bashir yang sudah menjadi suluh di dalam kegelapan bagi kita, terutama di desa Rambat Tengah, Barat, dan Salam Jaya. Mudah-mudahan sehat selalu ayahanda. Kemudian yang kita muliakan, ketua dan segenap pengurus beragam sholat subuh berjamaah Kota Pasir Pengarayan dan sekitarnya. Yang kami muliakan, ketua dan segenap pengurus Masjid Raya Baitan Nur beserta imam dan seluruh pengurus masjid dan imam-imam masjid yang ada di Kota Pasir Pengarayan dan sekitarnya. Para alim, para ulama, para khalifah, orang tua kami, ayahanda, ibunda, bapak-bapak, ibu-ibu, abang, kakak, mohon maaf tak bisa disebutkan satu persatu. Insya Allah kita semua yang hadir pada kesempatan ini semoga senantiasa mendapat rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Bersyukur kehadirat Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat nikmat karunia Allah, hidayah beserta inayah Allah pagi hari ini. Karena hidayah Allah, karena pertolongan Allah, kita dapat melangkahkan kaki ke Masjid Raya Baitan Nur. Kemudian salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga tercurah junjungan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Al-yawma la yanfa'u malun, pada hari harta tak mampu memberikan manfaat pertolongan, wala banun, dan anak-anak tidak bisa memberikan manfaat dan pertolongan, illa man atallaha biqalbin salim, melainkan orang-orang yang datang menghadap kepada Allah biqalbin salim, dengan membawa hati yang selamat, dengan membawa akidah yang selamat, membawa Islam yang selamat, membawa amal ibadah yang selamat. Maka perlu kita mohon kepada Allah supaya Allah selamatkan iman kita, Allah selamatkan hati kita baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal beramal saleh. Maka pada pagi hari ini poin yang akan kita sampaikan adalah 7 hal yang harus disegerakan. Berapa Bapak Ibu? 7. Yang pertama kita apa tuh? Beramal saleh.
Badiru bil amal sholihat, segera lakukan amal soleh. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu besok, jangan tunggu tahun depan. Kapan waktunya Ustaz? Hari ini sesuai kesanggupan kita. Karena kadang-kadang yang melalaikan kita itu ada dua, Pak. Sehat, lapang waktu, lalai. Waktu sehat, lupa beribadah. Ketika orang sudah sakit, barulah teringat dan aku masjid. Waktu sehat, dipanggil ke masjidnya saja. Tapi kalau dah terbaring di tempat tidur di rumah sakit, ayo Allah sholat. Menetes air matanya, ya Allah. Kalau seandainya aku sehat, aku akan pergi ke masjid. Tapi waktu sehat tadi, ayo Allah sholat. Lanjutlah. Ibu, Pak, kita mengaku diri kita ini hamba Allah, betul. Tapi di waktu yang sama, kadang-kadang tanpa kita sadari, kita ini menjadi hamba dunia, ibadah dunia. Kenapa begitu, Ustaz? Contoh, ibu waktu nyuci siang, waktu nyuci atau siang lah, siang-siang hari cuci pakaian ibu. Tinggal 3 helai lagi, harus selesai cucian ibu. Saya tiba-tiba manggil azan dari masjid. Ayo Allah sholat. Berhenti nyuci, lanjut. Nanggung. Jangan 13 tahun lagi lanjut. 3 putaran lagi kalau pakai cuci, ya kan? Sudah 3 putaran sudah selesai belum? 3 pembilasan lagi. Udah dibilas selesai tak? Coba dulu. Ibu sedang masak siang-siang mau mulai. Tiba-tiba manggil azan dari masjid. Nanti masak atau lanjut sholat? Alhamdulillah yang menjawab lanjut sholat. Masya Allah, Tuhan. Sholat ya. Sholat lanjut. Tidak masalah. Itulah tinggal kunci lainnya, masak boleh baik. Boleh bau. Berarti kan bau. Dalam masak boleh lanjut sholat atau bukan dulu? Oh, istilah pula ternyata Bapak Ibu. Istilah perbedaan pendapat di kalangan kaum ibu. Mudah-mudahan sepakatlah ya. Kita hentikan semua kegiatan ketika Allah memanggil kita. Karena yang memanggil itu Allah. Hakikat panggilan azan itu adalah panggilan Allah melalui hambanya seorang bilal, seorang muazzin. Nah, apalagi kita kau apa Pak? Waktu panen ini kan buka panen namanya. Moga-moga 2 kali sebulan kan? Panen deh. Di saat panen manggil segala dari masjid. Ayo Allah. Ini tinggal 3 jalur lagi sudah mau selesai asar. Berarti sholat dulu kita lanjutkan yang kita lalu. Lanjut. Oi Pak Imam. Nah, 3 jalur Ustaz, 3 hektar lagi. Maka disinilah letaknya kadang-kadang tanpa kita sadari kita menjadi berhamba oleh dunia. Memang tidak ada kita yang mengaku saya ini hamba dunia, tidak. Saya hamba Allah, ana Abdullah, ana ibadullah, nahnu ibadullah, kami hamba Allah. Tapi tanpa kita sadari, sering kita diperhamba, dipengaruhi oleh dunia Allah. Yang kedua yang mesti disebarkan itu adalah sholat di awal waktu. Sholat di awal waktu. Ustaz, tapi ada hadis Nabi bahwa pertama sekali Jibril mengajarkan kepada Nabi tentang sholat itu di awal waktu. Hadisnya begini, betul. Di hari berikutnya, Jibril itu datang mengajarkan waktu sholat kepada Nabi di akhir waktu. Begini hadisnya, betul. Itu kan karenanya ada waktu itu di awal dan ada waktu di akhir. Betul Bapak Ibu. Dan dalam hadis Nabi mengatakan, awwaluhu ridallah, awsatuhu maghfiratullah, wa akhiruhu haqqullah. Awal waktu itu ridha Allah, pertengahan waktu itu ampunan dari Allah. Artinya kalau kita mengerjakan sholat di awal waktu mendapat ridha Allah. Kalau kita kerjakan di pertengahan waktu dapat ampunan dari Allah. Kalau kita kerjakan di akhir waktu wa akhiruhu haqqullah, mendapat kemaafan dari Allah. Iya tuh Ustaz. Makanya saya mulai kami hadis ini. Katanya di pertengahan waktu dapat ampunan dari Allah. Kalau di akhir dapat kemaafan dari
dari Allah. Kalau begitu Ustaz boleh kita kerjakan di akhir. Saya pilih yang akhir aja Ustaz supaya dapat maaf dari Allah. Jangan disalahartikan hadis ini Bapak Ibu. Ya, ini bagi orang yang ada uzur mengerjakannya di awal, yang ada uzur mengerjakannya di pertengahan, maka boleh dia akhirkan. Namanya jamak takhir. Kalau dalam kondisi normal jangan dipakai. Tapi kata Ustaz itu kalau di akhir waktu tidak bekerjakan dapat kemaafan dari Allah. Saya amalkan hadis yang dari Ustaz itu adalah Ustaz dari Budian itu seragam katanya. Oh, tidak seperti itu Muhammad. Maka Bapak Ibu yang muliakan Allah, yang ketiga yang harus kita segerakan itu adalah banyak bertahlil sebelum datangnya sakratul maut. Mengapa mesti berbanyak tahlil? Karena orang yang banyak bertahlil mengucapkan la ilaha illallah selama hidupnya, nanti di akhir hayatnya akan dapat peluang besar mengucapkan kalimat ini, Pak. Jangan berharap akan mendapatkan kesempatan mengucapkan kalimat ini di akhir hayat kalau selama hidup kita tak terbiasa dengan mengucapkan la ilaha illallah. Maka fi akhir hayat ini, siapa yang mengucapkan di akhir hayatnya, ya, di saat sakratul maut, la ilaha illallah, dakhalal jannah. Jaminannya akan masuk ke dalam hidupnya. Maka Bapak Ibu, mulialah kalau sampai ada orang yang di saat meninggal itu mengucapkan la ilaha illallah. Berharap kita tentunya Pak. Pengen nggak Pak kita di akhir hayat kita mengucapkan kalimat itu? Pengen. Ibu? Pengen. Keluarga Nabi, kesayangan Nabi SAW yang membela perjuangan Nabi, namanya Paman Abu Thalib Pak. Itu di akhir hayatnya sampai menangis Nabi. Kenapa Nabi nangis? Karena Nabi melihat lidah dari pamannya Abu Thalib itu terhalang mengucapkan la ilaha illallah. Ya wahai pamanku, qul la ilaha illallah. Ucapkanlah wahai pamanku, la ilaha illallah. Uhajju laka Allah, untuk menjadi hujahku nanti di hadapan Allah. Ucapkan asyhadu Allah. Datang Abu Jahal dengan Abu Lahab. Abu Jahal dengan Abu Lahab. Ya Abu Talib, antara quru'an illa Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apakah kau akan tinggalkan agama Abdul Muttalib? Maka meninggallah beliau ini. Sementara Nabi melihat lidah pamannya masih terhalang, menangis beliau meneteskan air mata. Turun ayat yang mengobati hati Nabi, surah Al-Qasas. Apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad tak akan sanggup memberikan petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Walakin Allah yahdi man yasha. Dan Allah yang menunjuki siapa yang dikehendakinya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah yang lebih mengetahui siapa orang yang berhak mendapat petunjuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang keempat, segeralah Bapak Ibu berhaji dan berumrah. Bagi yang sudah punya kesempatan, bagi yang sudah mampu. Karena itu mengatakan man aradal hajjah falyata'ajjal. Siapa yang ingin haji dan umrah falyata'azzal, segerakan. Sebab apa? Fa innahu yawmul marid wa tadillu dhallah wa yamradul hajah. Sebab banyak orang tak jadi haji dan umrah disebabkan apa? Yang pertama terhalang karena sakit, yang kedua yamradul marid wa tadillu dhallah. Tidak ada kendaraan, maknanya kalau dulu kan kendaraan, kalau gini duit yang disimpan-simpan itu lebih dipakai untuk yang lain. Bila ibu mendaftar haji umroh, lain lagi kota Ustaz, cukup untuk ibu dulu. Terus kenapa tak pergi ibu? Itu dia. Dari puluhan anak tamat tahun itu ya kan.
Datang ke anak wisuda, rencana kami nak berangkat lah. Habis wisuda Ustaz, lalu beberapa bulan nak datang pulang ya. Oh mak, oh ya aku nak begini lah ya. Nah, selesai, habis itu Pak. Ya, itu kan menunda-nunda tuh. Apalagi terdilu-dilu kemudian, wayang hajat, ada hajat mendesak yang memaksakan kita untuk mengeluarkan tabungan tadi kepada hal-hal yang lain, tidak untuk keperluan haji dan umrah. Saya tidak sedang promosi umrah Bapak Ibu, hanya menganjurkan supaya kita ini yang punya kesanggupan bukakan hati dan menuju ke Baitullah. Yang kelima yang mesti disegerakan adalah membayar utang. Nah, utang apa? Bayar copet bayar. Ibu dagang ibu. Itu sunnah Nabi, segerakan bayar utang. Kenapa? Jangan sampai nanti kita meninggal sementara masih ada kita bersangkut paut dengan kesalahan utang. Ada seorang sahabat, ya Rasulullah, kalau aku mati dalam peperangan, posisiku bagaimana? Engkau tercatat sebagai orang yang syahid adalah. Betul ya Rasulullah? Iya. Lari dari pendidikan untuk pergi perang. Sini dulu. Melainkan utang. Jadi kalau lagi utangnya Rasulullah, bisa deh. Walaupun jihad dalam peperangan, kalau lagi utang masih terhalang, ta'allaqun bainas sama, terhalang hurufnya itu antara beda sampai orang. Disebabkan apa? Disebabkan utang. Kadang-kadang ada orang berutang karena memang keadaan Bapak Ibu. Keadaan memaksakan diri harus berutang. Nabi pun pernah. Tapi ada orang berutang bukan karena keadaan Pak. Memang hobi berutang. Hobi berutang. Iya. Pokoknya ini terlalu mau selesai ini, tambah lagi. Kalau mau selesai ini, tambah lagi. Sudah menjadi kebiasaan tradisi berutang. Iya. Segera berutang. Yang keenam yang mesti disegerakan adalah memakamkan jenazah. Itu jenazah itu Bapak Ibu dalam hadis kita baca, kalau sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah disolatkan, tinggal satu fardu kifayah lagi, yakni pemakaman. Kalau sudah selesai yang tiga ini, memandikan, mengkafani, menyolatkan, maka si jenazah ini akan menyerupai, cuma awak mulai mendomar. Yo, dokter di awak Pak. Apa kata jenazah ini? Qaddimuni, segerakan aku, segerakan pemakamanku. Kalau jenazahnya itu orang yang soleh, kalau jenazahnya itu orang yang rajin ibadah. Lataraga bana ambo kapusaro. Seorang muda. Cobalah kete. Segerakan pemakamanku. Kalau orang yang soleh. Wa in kana ghairu salihatan, kalau jenazahnya bukan orang yang soleh, diusung dia di dalam keranda, diangkat. Apa kata jenazah ini? Ya wailatani, aina tazhabuna biha? Mau kemana itu jasadku akan kalian bawa? Takut. Kalau orang yang bukan soleh, kalau orang soleh tidak disegerakan ya. Makanya dalam sunnah Nabi itu kita perlu menyegerakan penyelenggaraan jenazah. Yang terakhir, ayat ibu yang harus kita segerakan, menikahkan anak gadis. Apa Bu? Menikahkan anak gadis. Anak gadis sama. Anak gadis sama. Kalaulah dewasa, dah selesai pendidikannya, coba nikahkan Pak. Coba nikahkan Bu. Lah anak gadis di rumah, dah selesai S1, lah datang orang melamar ke rumah. Jangan pilih-pilih lah itu, pokoknya mana yang datang dulu, itu tidak jodohnya. Iya, ini saya ngerti itu. Iko kadang-kadang datang orang salah, apa salahnya? Orang tinggi kok. Ada yang kedua tinggi, salah itu, apa salahnya? Kurui aneh, tinggi kurui. Ada yang kurui siang,
Salah juga, salah lu. Payah udah gitu. Ya, segera nikahkan. Sebab apa? Nanti khawatir dalam kondisi zaman kita hari ini mereka berbuat dosa. Karena itu tanggung jawab kita bapak ibu. Selama anak gadis itu belum dinikahkan, itu tanggung jawab bapak sama ibu. Tapi kalau sudah dinikahkan, berarti tanggung jawabnya kepada suaminya. Terakhir kepada suaminya. Oleh karena itu bapak ibu yang Allah, pengajian kita pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan ini tentang 7 hal yang mesti kita segerakan. Mohon maaf atas segala kehilapan dan ketinggalan. Terima kasih pada kesempatan baik pada sore kali ini. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.